Indriani Etosen APBD, dosen Universitas Indonesia. Hari ini kita jumpa dalam mata diklat pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran Pancasila hari ini ada 5. Yang pertama, menganalisis Pancasila sebagai falsafah negara. Yang kedua, dapat memahami Pancasila sebagai pandangan hidup. Dosen, kita tidak hanya memberi drama, tapi kita juga harus menyampaikan bahwa apa sih yang kita lakukan. Yang sudah saya lakukan adalah dengan menerbitkan buku BDSM, lansia tangguh meningkatkan kualitas hidup. Kenapa? Karena belakangan ini banyak terjadi anak-anak yang menelantarkan kemampuannya. Jadi dengan adanya buku ini sebagai peserta diklat, kita akan saya memberi pemahaman kepada peserta bahwa kita akan memahami lingkungan sekitar. Dan inilah yang sudah saya laksanakan. Sedangkan yang kedua adalah sebagai dosen yang matang kuliah Pancasila dan juga sekaligus mahasiswa Pancasila, apa yang sudah saya lakukan adalah media bermain peran Pancasila pada pendidikan anak usia dini (BDSM). Jadi memang nilai Pancasila harus diterapkan dari anak-anak PAUD sampai perguruan tinggi. Capaian pembelajaran, katanya tujuannya ada 5, tercapai nggak nanti? Setelah menyelesaikan sesi ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan Pancasila, sehingga nantinya peserta mampu mentransmisikan dan mengkonstruksikan nilai-nilai Pancasila. Kita langsung ke yang pertama aja. Oke, sebelum kita ke 5 kedudukan Pancasila tadi, izinkan Ibu bertanya ya, mengapa penting, kok penting kali sih untuk generasi ini melaksanakan nilai Pancasila? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, generasi muda itu kan merupakan penerus bangsa yang meneruskan masa depan negara Indonesia kita ini, di mana perlu dan sangat penting bagi mereka untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai moral ataupun jati diri mereka, di mana nilai-nilai Pancasila tersebut itu akan membentengi mereka dari radikalisme yang bertolak belakang dengan norma-norma Indonesia, Bu. Nah, jadi maka dari itu menurut saya penting bagi mereka untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, baik, kita akan jawab terus ke dia jawabannya. Itu karena mulai resah ya, dengan adanya media sosial ya, radikal, nggak sesuai dengan nilai-nilai tradisi. Agama adalah pemburuan, egoisme, terbiasa dengan sesama jenis itu nggak sesuai. Nah, jadi kita perlu melaksanakan nilai Pancasila. Oke, baik, ada 3 tadi kan. Yang pertama adalah fundament, yang ketiga adalah landasan berpikir, sedangkan yang keempat adalah sebagai pandangan hidup. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pedoman berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bermasyarakat kita di lingkungan kita, antar negara, ya kan, antar bangsa. Oke, baik. Next, Pancasila sebagai dijabarkan dari setiap sila tentang Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang paling beradab. Jadi setiap sila tadi, ya kan ada 5 tadi, 5 kedudukan, dia dijabarkan dengan dalam sila-sila tadi. Kalau tadi yang pertama adalah mengenal ciptaan Tuhan, ketika kita mulai pandangan hidup, juga warga negara Indonesia percaya dan kepada Tuhan sesuai agama masing-masing. Jadi kita yang ada di ruangan ini sama-sama beragama, tapi agamanya tak sama, ya. Jadi harus saling menghormati. Ada lagi penjelasan tentang kedua 3, 4, 5, bukunya ada, PPT-nya juga saya kasih ya, karena waktunya itu nggak cukup. Kita lewatkan. Baru Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai
mendesak negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam tadi pembukaan, ada ketetapan MPR dan juga ada instruksi presiden. Jadi sebagai dasar negara kita sesuai. Jadi gini, kalau fondasi rumah tadi dia mereng, akan mereng perilakunya. Tapi kalau fondasinya udah bagus, biasanya bangunannya akan bagus. Walaupun kadang-kadang fondasinya bagus, jadi juga mereng. Nah, kira-kira kayak gitu. Baik, ini adalah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Selanjutnya adalah pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga negara, ada aturannya, juga pembatasan kekuasaan sebagai lembaga negara, ada batas-batas kekuasaan. Terakhir adalah pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara. Kekuasaan lembaga negaranya dengan warga negaranya. Inti Pancasila adalah gotong royong. Tadi kan di awal tadi kita pertanyakan ya, begitu kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila, kita akan melihat setiap aktivitas selalu ada gotong royong. Begitu tetangga ada meninggal, dan dia yang sendiri-sendiri. Beda kalau bukan di Indonesia. Kalau ada orang meninggal, udah ada tim menjemput mayat, langsung ada di kuburan. Kalau kita tidak, ya kan, beribu-ribu, beratus-ratus orang melayat. Baik, Pancasila sebagai ideologi. Di sini ada 5. Ada religiositas bangsa Indonesia. Jadi orang Indonesia adalah orang yang religius, ya kan? Masih penuh gereja, masih penuh masjid. Itulah kata masih bungkus saja. Jadi kalau desakan dari luar itu, dengan adanya medsos itu, pasti ada dampak negatif positifnya. Tapi kalau masih penuh gereja dan masih mau orang jadi ustadz dan pendeta, macam mana kita? Karena kita tetap berdoa, ada Tuhan akhir. Pancasila itu membuat kita bersatu. Ilustrasinya, kalau nggak ada Pancasila, bagaimana duduk yang agama Kristen sama orang Islam? Kita di dua agama ya. Kapan kita duduk bersama? Aku Kristen aja lah. Aku kalau Islam aja. Tunggu dulu. Kita Pancasila. Kita sama-sama beragama, yang membedakan kita agama kita. Tunggu dulu. Kalau kulit putih dia putih, saya sawo matang. Sama-sama orang Indonesia. Baik itu. Jadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Sumpah Pemuda, Palang Kebangsaan, mempersatukan warga masyarakat. Kita langsung ketiga ya. Kebangsaan yang sebenarnya mempersatukan warga masyarakat yang berbeda agama, suku, ras, dan komunitas. Kita kan masuk komunitas ya, organisasi yang secara hukum disebut negara. Payungnya negara. Oke, di situ telah saya menyampaikan materi. Ada tadi 5 indikator ya. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Jadi tadi saya baca Bu di dalam PPT Ibu menyatakan bahwasannya inti dari Pancasila itu adalah gotong royong Bu. Nah, kenapa gotong royong itu bisa menjadi inti Bu? Nah, bagaimana penerapannya terhadap masalah di kehidupan sosial kita Bu? Oke, baik. Pertanyaan tadi tentang gotong royong ya. Oke, baik. Kok jadi gotong royong intinya? Gitu. Oke, baik. Pancasila itu gotong royong dianggap sebagai inti dari Pancasila karena ia merangkum semangat kolektif kebersamaan dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong bukan hanya sekedar kerjasama, melainkan hubungan yang adil, seimbang, dan manusiawi antar warga negara. Contoh dalam sila pertama, kalau gereja itu bunyi loncengnya, bingung. Kenapa bunyi gereja?
harusnya nggak jamnya. Dia sedang mengatakan ada loh yang berduka. Ayo kita tengok. Itulah tadi gotong royong. Kita merasa juga ikut merasakan mereka berduka. Kita itulah di sana masih sepatah dua patah kata. Kalau bisa kita juga ngasih bantuan seikhlasnya. Kalau yang Islam langsung bunyi Assalamualaikum berjid-berjid. Ya, kok mau jadi masjid ini kan jam waktunya sholat. Jadi kan, oh ada yang meninggal, siapa itu? Di mana rumahnya? Berapa umurnya? Oh aku kenal, itu baik kali orangnya. Ayolah kita ke sana. Jadi tidak hanya sekedar gotong royong kerjasama, tapi lebih cenderung ke nilai kemanusiaannya, nilai pedulinya. Jadi itulah tujuan negara tadi, mewujudkan tujuan yang silap kelima tadi itu. Sama-sama kita mewujudkan keadilan sosial. Sama-sama kita bisa hidup bersama dengan damai. Sepertinya waktunya udah habis ya. Oke baik anak-anak ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi warga negara yang dalam kehidupan kita selalu menjalankan Pancasila, apalagi yang terakhir nomor 5 bahwa Pancasila adalah pemersatu bangsa. Terima kasih, sampai jumpa.